wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Tambora, Kabupaten Bima. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Tambora pada kelas 11 IPA dengan materi program linier dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan rutinitas kita, yaitu belajar, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hari ini kita diberikan kelancaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Ibu absen cek kehadiran kalian di sini, kita cek dulu sampah-sampah yang ada di samping kalian. Iya. Ada? Siap, ada. Berarti udah bersih ya? Nah, sekarang Ibu absen dulu. Abid Juhaid, Hadir Bu. Cinta Melati, Hadir Bu. Dinda Damayanti, Hadir Bu. Vina Ramayanti. Apa Bu? Lupa ya. Kenapa dia? Sakit Bu. Sakit ya? Nah, untuk Vina kita doakan semoga Vina cepat sembuh agar dia kembali ke sekolah seperti biasanya. Ya Bu. Iya ya. Selain dari Vina ada yang nggak hadir lagi? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Siti Saina. Siti Saina. Kenapa dengan Siti Saina? Sakit juga Ibu. Sakit ya. Ya sudah, kita doakan Vina dengan Saina agar cepat sembuh ya. Ya Bu. Akan kembali ke sekolah dengan kebiasaan kita tiap harinya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, baik, untuk materi hari ini itu tentang program linier. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak pelajaran sebelumnya, yaitu program linier 2 variabel. Ada yang tahu itu apa itu program linier 2 variabel? Saya Bu. Sili, coba sebutkan. Program linier 2 variabel adalah kalimat matematika yang memuat 2 variabel, misalnya X dan Y. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi pokok kita, terlebih dahulu biar lebih fresh, kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Nah, diharapkan untuk siswa berdiri semua. Nah, di sini kita ice breakingnya tertutup limbah ya. Ya Bu.
baik. Untuk program persamaan dua variabel sudah disebutkan sama teman kita Sili Mardini. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini kita akan tahu tujuan pembelajaran itu sendiri yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu yang pertama itu setelah menerapkan pembelajaran dengan metode problem based learning dan menyelesaikan LKPD, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menemukan atau menganalisis fungsi kendala suatu masalah program linear dengan benar. Nah, di sini kalian mampu menganalisis itu yang menjadi tujuan kita hari ini. Nah, kemudian yang kedua, membuat atau mengkreasi model matematika dari suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan bisa menerapkan, mengkreasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Karena tujuan pembelajaran sudah kita pahami, sudah kita tahu semuanya. Nah, sekarang untuk permasalahan model matematikanya kita akan tahu dengan menonton video yang Ibu tampilkan. Nah, di sini videonya itu permasalahan dalam bentuk model matematika. Untuk permasalahan kontekstual. Ya, Bu. Nah, di situ silakan kalian pahami dan perhatikan video yang ada di tujuan pembelajaran. Hai teman-teman, sekarang mari kita belajar tentang membuat model matematika dan melukis sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Sistem ketidaksamaan ini dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dimanfaatkan dengan sesuai, mampu menyelesaikan permasalahan secara kontekstual. Seperti apa ya penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Tahap awal proses adalah mengubah informasi-informasi dalam soal cerita menjadi suatu sistem ketidaksamaan linier. Tahap ini dinamakan tahap menyusun model matematika. Setelah itu, menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier yang telah diperoleh. Untuk mengetahui seperti apa penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Misalnya, Yanti memiliki perusahaan penghasil nata de coco. Perusahaannya mampu menghasilkan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Masing-masing jenis tersebut dibuat dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin 1 atau M1 dan mesin 2 atau M2. Menurut Yanto sebagai kepala bagian produksi, untuk membuat satu barang A memerlukan waktu 3 jam di mesin M1, 2 jam di mesin M2. Dalam 1 minggu, mesin M1 dan M2 dapat digunakan masing-masing selama 60 jam dan 50 jam. Dari contoh tadi, teman-teman dapat membuat model matematikanya. Tentukan terlebih dahulu X dan Y. Misalkan X sama dengan menyatakan banyaknya nilai barang A, Y sama dengan menyatakan banyaknya nilai barang B. Selanjutnya, bagaimana cara membuat model matematika berdasarkan contoh tadi? Bantuan tabel dapat membantu teman-teman untuk membuat model matematikanya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ternyata model matematikanya berupa sistem ketidaksamaan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disusun sistem ketidaksamaan liniernya, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 60, 2x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 50, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Karena banyaknya barang A dan barang B tidak
Nah, kalaupun ada kesulitan, silakan ditanyakan ke ibu ya. Nah, di situ kita membentuk program linier. Nah, di situ program liniernya itu ada permasalahan di kebun. Nah, di situ bisa kalian lihat di LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ ada lahannya. Nah, di situ kalian kerjakan sesuai dengan permasalahan yang ibu kasih. Silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa di LKPD-nya itu tulis nama masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, di situ model matematikanya ya yang kita hitung. Ya, sayang. Di sini. Itu ada tabelnya kalian isi, kemudian ini diisi, ini diisi, ini diisi. Nah, di situ kemudian itu itu berapa? Mana nomor 1 ini bisa? Bisa Bu, tinggal sedikit. Iya. 600. Ulang BP kalau memang harus sih kita ulangi dulu. Sudah ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Sudah siap? Bentar. Ya. Nah, yang presentasi pertama kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 1 disilakan untuk maju depan. Masa ada sih. Nah, untuk kelompok lain silakan perhatikan dan tanggapi apa yang menjadi hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang model matematika. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada penyaji 1. Nah, untuk teman-teman, mungkin soalnya bisa langsung lihat di LKPD-nya nomor 1. Iya, mengenai tentang lahan dan pertanian. Ya, model matematika nanti saya tuliskan dalam bentuk tabel. Yang lain perhatikan apa yang menjadi penyampaian dari kelompok 1. Nah, kalaupun ada pertanyaan ataupun sanggahan dari kelompok lain dipersilakan nanti ya. Ya, Bu.
Ya, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai soal yang nomor 1. Nah, di sini saya langsung menulis bentuk tabel, dalam bentuk tabel. Nah, tanaman tingkat rendah 6 mm per kubik. Jumlah tanaman itu 1. Nah, tanaman tingkat tinggi 24 mm per kubik. Jumlah tanamannya 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, saya akan menjelaskan dalam model matematika. Nah, di sini saya sudah tulis nomor 1 6x plus 2y kurang dari 600. Yang kedua x plus 4y kurang dari 1000. X plus y kurang dari 58. Nah, karena luas tanaman kurang dari sama dengan ya, karena di sini ada simbolnya. Ibu hanya memperjelaskan kembali. Silakan dilanjutkan di situ. 6x plus 2y kurang dari sama dengan 600. Nah, permasalahan kedua di situ ada 6x plus 4y kurang dari 1000. Nah, kelanjutannya silakan untuk kelompok 1. Ya, lanjut. Karena luas tanaman N tidak mungkin negatif, maka kendala ini sebagai kendala non negatif X kurang dari 0Y. Nah, sudah yang mungkin kedua, ada pertanyaan? masih ada apa yang Ada pertanyaan? Langsung aja. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang dikerjakan oleh kelompok 1? Iya. Kelompok 2 silakan. Kenapa persamaan model matematika 6 kali plus 2y kurang dari 600? Nah, ya, pertanyaan bagus. Karena di sini biaya pada tanaman tingkat rendah itu sama dengan 1000, sedangkan luas lahannya hanya 600 mm per kubik. Nah, maka model matematikanya kurang dari 600. Paham? Paham. Ya, mungkin dari kelompok 3 ingin bertanya atau gimana? Nggak ada? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, 3 dan seterusnya sudah selesai ya. Maka dari sini untuk materi program linear dalam bentuk model matematika sudah bisa dipahami? Ya. Nah, sebelum kita kembali ke posisi sebelumnya, kita harus dapat menyimpulkan karena tadi itu sudah kita pahami ya program linear itu seperti apa. Nah, di sini kesimpulannya dalam program linear itu apa? Nah, di situ program linear itu terdiri dari dua bagian. Nah, bagiannya apa aja di situ kesimpulannya? Fungsi Nah, di situ fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, ketidaksamaan berada pada lambangnya apa? Simbolnya apa di situ? Lebih dari sama dengan, ya. Nah, kemudian untuk ketidaksamaan bertanda dengan kurang dari sama dengan. Nah, di situ bisa kalian simpulkan masing-masing ya. Oke, kalau begitu kembali ke posisi semula. Oke, sudah
Baik anak-anak, di soal evaluasi itu, di situ ibu ambil bis yang dari 5 ke Tambora ya. Ya, Bu. Nah di situ kalian isi sama seperti yang ada di LKPD tadi, permasalahannya mirip-mirip ya. Jadi untuk penyelesaiannya dengan menggunakan model matematika. Silakan dikerjakan. Nah, kalaupun ada kendala, kesulitan dalam bentuk soal itu, silakan ditanyakan. Tapi di situ ibu rasa soalnya sudah mudah karena kita sudah paham ya untuk model matematikanya. Mudah banget, Bu. Masih dengan seperti yang tadi itu menggunakan variabel X dan Y ya. Variabel X dan Y dengan persamaan model matematika. Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan hasil kerjanya kalau sudah ya. Ini jawabannya. Ya sudah, untuk hasil kuisnya ibu akan bagikan pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Nah sebelum itu ibu akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah di sini ibu akan bacakan. Apakah kalian menikmati pembelajaran hari ini? Menikmati. Apa yang kalian pahami tentang materi hari ini? Nah, materi hari ini kan tentang program. Iya. Nah, apa yang tidak kalian pahami tentang materi hari ini? Nggak ada. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi ketidakpahaman kalian tentang materi hari ini? Bertanya. Apa yang akan kalian lakukan untuk menyikapi soal yang susah untuk materi hari ini? Belajar.